di dalam bersama pengembala kami, Pastor John Sarbunan, dan kami semua yang mendengarkannya, dan kuasa dari Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Bro Ritikualu, orang tua kita dari Jerman yang sudah menaikkan doa ya di malam hari waktu Jerman. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan Yesus. Nah, rasanya kita nggak mau kehilangan hadirat Tuhan. Coba kita nikmati sekali lagi ya hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya. Sungguh indah sekali ya. Amin. Tuhan Yesus. Pada yang dekat saudara kita sembah Yesus. Dan kami tidak datang dengan tangan Ya yang Tuhan. Shikarala bayana basikarala bayana basikarala korban ucapan Shikarala bayana basikarala bayana basikarala bayana basikarala Ura bayana basikarala bayana basikarala bayana basikarala bayana basikarala Rana bayana basikarala bayana basikarala bayana basikarala Bayada 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 Basirala bayada ba. Ira bayada basirala bayada basirala bayada ba. Terus sangka suara sembah dia. Dan la bayada basikarala bayada basirala bayada basirala bayada basirala bayada basirala bayada ba. Irala bayada basikarala bayada basikarala bayada basirala 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 bayada ba. Ira bayada basikarala bayada basirala bayada basirala bayada bayada ba. Jesus, mari terus sembah Yesus. Irala bayada basikarala bayada basirala bayada basirala ba. Irala bayada basirala bayada basirala bayada ba. Sembah dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah dia.
Mari terus berdoa. Ajak kami masuk lebih dalam lagi. Tuhan, Kau menarik kami. Amin ya, Tuhan menarik kita semua untuk datang kepada Dia. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, praise the Lord. Oke, kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Tetap kita dalam hadirat Tuhan ya. Oke, selamat datang semua yang sudah bergabung di pagi ini ya. Dan Ibu Felandia Margono Kilian ya, dari Surabaya sudah bersama kita. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa? Pagi ini 198, Pak John. benar sekali, kita sudah tiba di serial yang ke-198 ya. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan semata ya, kita bisa tiba di serial yang ke-198. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan ya di pagi hari ini. Untuk kita akan menikmati ya. Selamat pagi juga Ibu Helena dan Mas Samuel dari Kota Pacet, Mojokerto. Sudah bersama kita semua di pagi hari ini. Oke, haleluya, praise the Lord. Nah, ini dia saudara-saudara sekalian. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-198. Selamat pagi Bu Fang Fang Lai ya, sudah bersama kita. Selamat pagi Dan Pak John, selamat pagi sama-sama. teman-teman sekalian, opal. Pagi. sekali. Dan oke. Baik. Amin. Kita akan lihat tema kita pagi ini adalah mahkota abadi. Dalam apa, saudara? Dalam keberanian. Keberanian apa, Bapak Ibu? Keberanian penuh. Bilang keberanian penuh, ya. Keberanian penuh. Keberanian penuh untuk apa? Menghampiri tahta tahta kasih karunia, ya. kasih karunia. Amin. Saudara, ini kata abdi adalah keberanian penuh. Keberanian penuh untuk apa, saudara? Menghampiri tahta kasih karunia. Ya? Nah, siapa yang duduk di atas tahta kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan ingin kita semua menghampiri Dia selaku, mendekat dengan Dia, ya. Bahkan semakin melekat dengan Dia. Ada orang datang, Bapak Ibu, tapi dia nggak punya keberanian, ya, untuk menghampiri tahta kasih karunia, ya. Atau dia punya keberanian, tapi keberaniannya nggak penuh, hanya setengah-setengah, ya. Bagaimana dia bisa mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku? Nah, ada orang nggak punya keberanian itu kenapa? Karena ada yang menghambat dia, ada yang menghalangi dia, yaitu apa? Dosa. Nah, dosa seringkali membuat orang merasa tertuduh, merasa bersalah, merasa dalam keadaan seolah-olah dia merasa dia tidak layak, ya. Dia merasa bahwa dia seolah-olah tidak pantas untuk datang menghampiri tahta kasih karunia. Tapi kalau saja kita mengerti bahwa kematian Yesus di kayu salib sudah menumpahkan darahnya untuk menebus kita, untuk membayar hutang-hutang dosa kita, saudaraku. Ya. Nah, kenapa kita ini harus takut, khawatir, ya? Kita harus benar-benar gak punya keberanian, saudaraku. Gak perlu, Bapak Ibu. Siapa bilang kita gak berdosa? Semua kita ini berdosa, ya. Tetapi kasih karunia Tuhan, pengampunan yang Tuhan beri, itu lebih dari apapun. Amin, ya.
Sehingga kita Amin. tidak lagi diliputi dengan perasaan-perasaan tertuduh, perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan membuat kita itu merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Gak perlu lagi, Bapak Ibu. Nah, setan itu suka menaruh sesuatu yang membuat kita bimbang, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Kamu masih berdosa, kamu masih belum benar, dan kamu masih begini begitu. Setan selalu menuduh kita, saudaraku. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, ya, Martin Luther suatu hari ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba setan muncul di depan dia dan Martin Luther diperlihatkan daftar dosanya, ya. Setan tunjukkan daftar dosanya dari A sampai Z, saudaraku, ya. Setan berkata, Martin Luther, dosamu ini dari yang pertama sampai yang terakhir, dari A sampai Z. Martin Luther karena dia tahu pengorbanan Yesus di kayu salib untuk orang berdosa. Waktu itu kan belum ada pulpen yang sekarang ini, ya. Dulu itu kalau zaman dulu mau tulis itu kan pakai bulu ayam dicelupkan di dalam sesuatu tinta itu, ya. Nah, Martin Luther waktu itu celupkan bulu ayam di tinta warna merah itu. Dan dia bilang, setan, oke, dulu saya berdosa seperti itu, tapi sekarang lewat kematian Yesus saya dibenarkan, diampuni. Dia coret kasih tanda silang, ya. Dari atas sampai bawah, bawah sampai atas, bawah. Dia bilang darah Yesus sudah membayar hutang dosaku. Sehingga hari itu Martin Luther nggak merasa tertuduh lagi, ya. Nah, hari ini kita belajar mahkota abadi dalam keberanian penuh. Amin, ya. Keberanian penuh apa? Menghampiri takhta kasih karunia. Amin, Bapak Ibu, ya. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu, apakah benar ada mahkota abadi dalam keberanian penuh menghampiri takhta kasih karunia? Ada enggak? Pasti ada, ya. Lalu bagaimana kalau ternyata seseorang tidak punya keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Ya, tidak ada. Jawabannya tidak ada. Nah, berani yang dimaksud ini bukan berani yang ngawur, berani yang benar. Karena kita sadar bahwa kita yang berdosa telah diampuni oleh Tuhan, ya. Tuhan sudah membayar hutang-hutang dosa kita sudah lunas, ya. Dan salah satu perkataan Yesus di kayu salib sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Has finished. Dalam bahasa Yunani bilang tetelestai, artinya sudah selesai, ya. Jadi kita nggak perlu lagi merasa bimbang, merasa khawatir, merasa takut, merasa minder, merasa tertuduh dan bersalah, nggak perlu lagi, ya. Nah, walaupun Tuhan sudah mengampuni kita, jangan kita melakukan dosa lagi, dosa yang sama, ya. Kalau kita tahu kita pernah jatuh di lubang itu, nah kita akan menghindari supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Amin, ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Efesus 3 ayat 12. Ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Amin. Di dalam Dia, di besar. Dia, di besar itu Tuhan Allah kita, ya. Namanya siapa? Yesus. Di dalam Dia kita beroleh. Beroleh apa, saudara-saudaraku? Keberanian. Dulunya kita masih khawatir, takut, ragu-ragu, tidak punya keberanian. Sekarang kita beroleh keberanian, ya. Dan apa, saudara? Dan jalan masuk. Jalan masuk kemana, saudaraku? Kepada siapa? Jalan masuk kepada Allah. Dengan apa? Dengan penuh kepercayaan. Oleh apa, saudara? Oleh iman kita kepadanya. Walaupun setan berkata, kamu masih berdosa, kamu belum pantas, kamu belum layak, kamu masih najis, kotor, jijik. Saudara bilang, itu kan dulu. Saya belum bertobat, sekarang saya sudah sadar, sudah insaf, saya tidak mau lakukan itu lagi. Amin, ya. Oke, itu orang yang mengerti tentang karya kasih karunia Tuhan. Nah, kita lihat bagian penting ini, ya, saudara-saudaraku. Mahkota abadi dalam keberanian penuh. Keberanian apa, Bapak Ibu? Keberanian penuh. Amin, ya. Jangan ada yang punya keberaniannya setengah atau 3/4 atau 1/4. Ya.
punya keberanian penuh. Bilang amin. Untuk apa Ya, keberanian penuh? Untuk menghampiri takhta kasih karunia. Oleh apa, saudara? Oleh iman kepadanya, iman kepada Yesus, ya. Meskipun saudara didakwa, saudara dituduh, saudara ya dilemahkan dengan kata-kata setan, jangan sampai saudara terkecoh, saudara terpengaruh, ya. Tuhan sudah mati di kayu salib. Oke, ini sudah dicatat. Nah, kita akan pelajari ini Bapak Ibu. Ini terdapat di dalam kitab Ibrani 4 ayat 16, ya. Pagi ini kita menyelesaikan Ibrani 4 ayat 16, satu ayat ini. Namun kita akan segera menemukan ada 3 poin, ya. Kita segera menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti, ya. Mengertinya bagaimana? Mengerti mahkota abadi dalam keberanian penuh. Bilang keberanian penuh. Ya, Keberanian penuh untuk apa Bapak Ibu? Menghampiri takhta kasih karunia. Nah, siapa dia Bapak Ibu, ya? 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Karena di luar sana banyak umat Tuhan, mereka tidak mengerti. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia ada di gereja. Apakah dia ikut juga melayani? Iya, dia melayani. Tapi masih banyak dari mereka ini tidak mengerti, ya. Namun Tuhan ingin pagi ini semua kita yang hadir dalam ibadah gereja CLCC online ini kita mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti mahkota abadi dalam keberanian penuh. Amin, ya, keberanian penuh untuk apa Bapak Ibu? Menghampiri takhta kasih karunia, ya. Namanya takhta itu pasti ada yang duduk di atasnya. Yang duduk di atasnya itu ini bukan orang biasa, ya. Ini bukan orang yang saudaraku tidak punya pengaruh. Ini pribadi yang luar biasa. Pribadi yang maha agung, maha besar, maha kuat, maha hebat, maha dahsyat. Pribadi yang maha kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, ya. Dia duduk di atas takhta sebagai raja, di atas segala raja. Amin. Nah, kita lihat siapa dia Bapak Ibu. Dia adalah orang percaya yang memiliki. Bilang memiliki. Memiliki apa, saudara? Memiliki keberanian penuh. Amin, ya. Keberanian penuh untuk apa, saudara? Menghampiri takhta kasih karunia, ya. Menghampiri takhta kasih karunia dengan prinsip 3M. Ya, prinsip 3M itu apa? Kita lihat prinsip 3M sebagai berikut, ya. Ini sudah dicatat. Haleluya. Belum Pak John. Oke, Bu Fang Fang Lai. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus yang duduk di takhtanya, dia ingin engkau punya keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Jadi kalau engkau menghampiri takhta kasih karunia, itu artinya engkau ingin dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan hatinya damai, hatinya tenang, hatinya merasakan ada kesejukan, ya. Yang hatinya dulu susah, tidak susah lagi. Kenapa? Karena dia menghampiri takhta kasih karunia. Yang dulunya hatinya sedih, sekarang tidak sedih lagi. Kenapa? Karena dia dekat dengan takhta kasih karunia. Amin, ya. Yang dulunya hatinya dalam keadaan galau, gelisah, dalam keadaan takut dan khawatir. Sekarang hatinya tidak galau, gelisah, khawatir, dan takut lagi. Kenapa? Karena dia sedang menghampiri takhta kasih karunia. Karena saat dia menghampiri takhta kasih karunia, dia merasakan ada damai surgawi. Walaupun banyak persoalan, tapi hatinya tenang. Dia tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan, hatinya ayem tentrem, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayem sopo saudaraku. Putrane Gusti Yesus, ya. Nah, ini dia.
Saudara kita lihat ya, dia adalah orang percaya yang memiliki apa saudara? Memiliki keberanian penuh menghampiri takhta kasih karunia. Dengan apa? Dengan prinsip Prinsip 3M. Ya, 3M. prinsip 3M sebagai berikut. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, M yang pertama yaitu mengerti. Amin. Bilang mengerti. Mengerti. Amin. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa Allah ada di takhta, memberikan akses langsung ya, memberikan akses langsung kepada hadirat Tuhan yang sebenarnya bagi umat Tuhan. Katakan amin ya. Saya ulang Bapak Ibu, yang pertama, orang yang mengerti saudaraku tentang takhta kasih karunia, yang mengerti keberanian penuh menghampiri takhta kasih karunia itu dia mengerti ya. Mengerti bahwa Allah ada di takhtanya dan memberikan akses langsung kepada hadirat Tuhan yang sebenarnya bagi umat Tuhan. Ya, kita akan lihat ya ayatnya, Ibrani 4 ayat 16. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Jadi tujuan kita menghampiri takhta kasih karunia ini untuk apa? Supaya apa? Perhatikan, supaya kita menerima apa? Menerima rahmat. Rahmat itu sama dengan anugerah. Anugerah itu sama dengan kasih karunia, ya. Kita sudah belajar kasih karunia itu adalah hadiah. Yang pertama, kasih karunia itu adalah kebaikan hati Tuhan, ya. Kasih karunia itu juga adalah kemurahan hati Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia itu juga bicara tentang kekuatan atau kemampuan ilahi diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, kasih karunia itu bicara tentang opportunity, sebuah kesempatan ya. Mumpung masih ada nafas, mumpung masih ada waktu, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nyawa di dalam diri kita, ayo kita menghampiri takhta kasih karunia. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku seorang yang susah, aku yang seorang yang berbeban berat, aku seorang yang letih lesu, aku dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan jalan buntu, tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku, suamiku nggak bisa menolongku, istriku nggak bisa menolongku, anak menantu mertuaku nggak bisa menolongku, Engkau ya Tuhan yang bisa menolongku. Bahkan di waktu aku sakit, dokter pun tidak bisa menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau yang bisa menyembuhkan aku. Amin Bapak Ibu ya. Itu namanya orang punya, saudaraku, punya keberanian penuh menghampiri takhta kasih karunia. Saudara-saudara, di saat engkau merasa tidak ada lagi pertolongan, engkau sudah mencoba ke kiri buntu, ke kanan buntu, ke depan buntu, ke belakang buntu, tapi ingatlah, ada satu saluran yang tidak pernah buntu, ada satu akses yang tidak pernah buntu, yaitu apa? Saluran ke sorga, akses ke sorga. Amin Bapak Ibu ya. Maka itu Bapak Ibu, jangan pernah engkau menaruh harapanmu pada manusia. Kalau engkau menaruh harapanmu pada manusia, engkau bakal kecewa, engkau bakal terluka hatimu. Engkau bakal menjadi orang-orang yang menjadi penuh dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan, dan itu memperburuk hidupmu. Karena itu hari ini, di saat engkau merasa beban berat, tidak ada yang bisa menolongmu, datanglah pada Yesus ya. Dia tahu segala penderitaanmu, segala kesusahanmu, dan dia mau beri engkau pertolongan. Katakan amin. Ini yang pertama. Amin. Amin ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Setelah dia mengerti tentang orang yang mempunyai keberanian penuh untuk menghampiri takhta kasih karunia, siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Ya, memahami dengan benar, ya. Memahami dengan benar bahwa Allah itu adalah sumber dari kasih karunia yang membebaskan umatnya. Ya, saya ulang sekali lagi. Yang kedua, memahami dengan benar. Ya, karena di luar sana ada orang memahami, tapi memahaminya salah.
memahaminya nggak benar Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan ingin semua kita di dalam pelayanan gereja CLCC online, kita memahami dengan benar, ya. Memahami dengan benar itu bagaimana? Bahwa Allah itu adalah sumber, bilang sumber. Sumber apa, saudaraku? Sumber dari kasih karunia yang membebaskan umatnya. Jadi ketika Tuhan melihat engkau dalam keadaan terikat oleh ketakutan, engkau terikat oleh kekhawatiran, engkau terikat oleh segala situasi membuat engkau benar-benar tersiksa. Nah, ketika engkau menghampiri takhta kasih karunia, maka kasih karunia ini membebaskan engkau dan saya sebagai umat Tuhan. Amin. Sehingga engkau hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Amin. Engkau tidak lagi tertekan, engkau tidak lagi terpuruk, engkau tidak lagi tertuduh, engkau tidak lagi terdakwa. Karena kasih karunia Tuhan membebaskan engkau dan saya. Ya, jadi saudara dan saya menjadi orang merdeka. Amin. Enak mana jadi orang merdeka atau jadi orang yang terbelenggu? Merdeka. Merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Amin, itu dia ya. Kita lihat dulu ya, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi itu tujuan Tuhan ini kita menghampiri takhta kasih karunia ini supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya, ya. Di saat suami tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolongmu. Di saat istri tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolongmu. Di saat anak, menantu, mertua tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolongmu. Di saat teman, sahabat baik tidak bisa menolongmu, Tuhan Yesus bisa menolongmu. Amin ya. Di saat dokter pun tidak bisa menolong menyembuhkan penyakitmu, Yesus bisa menolong menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin ya. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus yang duduk di atas takhta kasih karunia itu. Amin. Ini yang kedua ya, sudah dicatat poinnya. Dan kita lihat setelah kita mengerti, yang kedua memahami, sekarang yang ketiga. Orang yang punya keberanian penuh menghampiri takhta kasih karunia itu, dia adalah orang yang mengakui. Mari kita lihat ya, mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Allah menyediakan apa saudaraku? Menyediakan tempat perlindungan dan pertolongan yang sesungguhnya. Saya ulang ya. Yang ketiga ini mengakui bahwa Allah apa saudaraku? Allah menyediakan apa saudara? Tempat perlindungan. Bilang, katakan sama-sama, tempat perlindungan. Ya, tempat perlindungan. Amin. Dan apa lagi? Dan pertolongan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan sediakan tempat perlindungan supaya apa? Saudara dan saya bisa berlindung di situ, ya, di dalam perlindungan itu, di tempat itu, sehingga saudara aman. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengancam nyawamu. Engkau aman kalau engkau ada di dalam Tuhan, ya. Itulah dia sediakan tempat perlindungan dan apa? Pertolongan yang sesungguhnya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, tempat yang paling aman yang membuat hatimu damai, hatimu tenang, itu ketika engkau datang berlindung dalam perlindungan Allah di tempat perlindungan, ya. Nah, tempat perlindungan itu bicara tentang hadirat Tuhan, saudaraku. Seperti yang tadi kita nikmati hadirat Tuhan itu, ya. Oke, kita akan lihat dulu Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, tempat yang paling aman itu di mana? Tidak ada tempat yang paling aman di bumi. Tempat yang paling aman ketika engkau datang berlindung pada Tuhan, ya. Satu pujian berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah.
Nah, sabda Allah, firman Tuhan, engkau dengar di mana? Engkau dengar dalam kebaktian-kebaktian seperti ini. Ketika engkau dengar firman Tuhan, hatimu yang susah tidak susah lagi. Ketika engkau dengar firman Tuhan, hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Kenapa? Karena Tuhan menghibur hatimu yang susah dan sedih dengan firman-Nya. Amin ya. Ketika engkau takut, engkau cemas, engkau bimbang, engkau dalam keadaan khawatir. Kau dengar firman Tuhan, hatimu yang takut, khawatir, cemas, tidak takut, khawatir, cemas lagi. Kenapa? Karena Tuhan kuatkan hatimu dengan firman. Maka itu Bapak Ibu, dere gusti ora rugi nyatane. Ikut Yesus tidak rugi Bapak Ibu. Yang rugi itu adalah ketika mereka tidak ikut Yesus, ya. Atau mereka ikut Yesus juga, tapi ikutnya nggak sepenuh hati, setengah-setengah. Rugi Bapak Ibu, eman. Saudara, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Saya berdoa supaya semua kita ikut Yesus dengan sepenuhnya, ya. Kita semua dalam persoalan, dalam pergumulan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, membantu kita, bisa memberikan jaminan keamanan, hanya Yesus, ya. Kita aman bersama Tuhan. Amin ya. Oke, sekarang kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya. Setelah kita pelajari 3 poin itu tentang keberanian penuh menghampiri takhta kasih karunia. Kita lihat yang pertama ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu dapat apa saudaraku? Dapat menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan keberanian. Amin ya. Yang lain itu tidak dapat menghampiri. Dia merasa bersalah, merasa tertuduh, merasa terdakwa, sehingga dia nggak berani menghampiri takhta kasih karunia. Ya, dosa seringkali melemahkan orang percaya. Tapi hari ini takhta kasih karunia memberikan kita keberanian. Amin ya. Kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Dia penolong kita yang ajaib ya. Dia sanggup memberi kita pertolongan, suaku. Jangan takut. Semua kita yang datang pagi ini, Tuhan tahu segala pergumulanmu, Tuhan tahu segala persoalanmu, dan Dia siap memberi engkau pertolongan. Amin. Berapa banyak saudara siap terima pertolongan? Pagi ini yang siap terima pertolongan, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, Bapak Ibu sekalian ya, apa yang terjadi? Saudaraku, dia sadar. Sadarnya bagaimana? Bahwa dia itu telah dipastikan. Dipastikan apa, saudaraku? Dipastikan menerima belas kasihan. Bilang belas kasihan. Ya, belas kasihan yang dari Allah. Ini yang namanya anugerah ya, belas kasihan. Kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi waktu kita menerima pertolongan pada waktunya itu adalah kasih karunia atau belas kasihan Tuhan ya di dalam kehidupan kita sekalian. Katakan amin ya. Oh, biarlah belas kasihan Tuhan turun untuk semua umat Tuhan di pagi hari ini, untuk Ibu Velandia Margono, untuk Ibu Helena, Mas Samuel, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti, Ibu Joyce, ya, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, buat kita semua, Pak Bruri, Pak Lukas, saya, semua kita mendapatkan belas kasihan Tuhan ya. Itu kita perlu Bapak Ibu. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ini sudah dicatat ya. Ya. Oke. Sudah, Yang Pak ketiga, John. oke, sip. Yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana? Dia tahu dengan pasti, ya. Dengan pasti itu apa? Dia mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ya. Tidak terlambat, tidak cepat, tepat pada waktunya. Jadi waktunya itu pas, ya. Oke, mari kita lihat Ibrani 4 ayat 16.
Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Untuk menerima pertolongan kita pada waktunya, ya. Haleluya. Orang lain tidak bisa menolong, orang lain tidak mau menolongmu, tidak apa-apa. Tuhan bisa menolongmu, ya. Jangan takut. Asal engkau punya keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Jadi ketika hari ini engkau dalam persoalan, Tuhan, aku harus kemana? Datang pada Yesus, ya. Duduk diam di kaki Yesus. Bilang, Tuhan, aku mau dengar akan firman-Mu. Aku mau dengar suara-Mu. Supaya hatimu itu tenang, hatimu damai, ya. Oke, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama, ya. Ini sudah dicatat, ya? Sudah, Pak Jon. Sudah semuanya? Oke, baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, silakan Ibu Pang Lai, ya, berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman di pagi ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di saat ini kami datang bersujud menyembah Engkau. Di saat yang indah dan di saat yang mulia, di saat yang penuh antusias, penuh otoritas, penuh kualitas yang Kau berikan dalam kehidupan kami masing-masing Ya, Yesus. di tempat CLCC Zoom ini untuk menjadi takhta kasih karunia yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas bagi setiap kehidupan kami, teman-teman kami, Pak John, teman kami, Ya, Yesus. Pak John, Bu Sinta, ketiga anaknya, dan Ibu Opa Bruli, Oma Rosalin, Anastasia, Amin. Pak Lukas, Bu Joyce, anak Pak Jem, Meliawati, adik Cindy, dan gereja CLCC punya antusias, punya otoritas, punya kualitas untuk menghampiri tata kasih karunia itu. Amin. Itulah ada mulia dan perkasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih buat hari ini Kau berikan dalam kehidupan kami untuk melayani, mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kau Bapa yang sanggupkan kami, Kau Bapa yang penuh gairah terdapat kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih buat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau melekat percaya dan bersyukur dan terima kasih banyak atas Ya, kehadiran-Mu, Yesus. atas pertolongan-Mu, atas perlindungan, atas penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat. Tak dapat satu orang pun yang dapat menolong kami, hanya Engkau satu-satunya Ya, dapat Yesus. menolong kami, karena firman-Mu itu hidup, firman itu mulia, firman itu gagah perkasa, firman itu penuh gairah antusias dalam kehidupan kami. Kami Ya, percaya dalam setiap persoalan apapun juga Engkau datang dalam kehidupan kami. Kami selalu berseru, kami selalu berharap Amin. padamu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Yesus. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Pang Terima- Lai untuk doa Terima yang sangat kasih Bu indah, Pang Lai ya. atas doa-doanya. Tuhan memberkati Bu Pang Terima Lai sudah kasih berdoa Bapak, buat kita semua. sama-sama. Amin. Teman Dan kami sekalian. ya, dan terima Ya. kasih Bu Rosalin sudah memperdengarkan firman Tuhan malam ini, ya. Waktu Sama-sama, Jerman dan Pak pagi John. waktu Indonesia. Tuhan berkati. Amin. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sudah boleh menerima berkat-Nya melalui firman Tuhan yang indah, yang begitu menguatkan bagi kita semuanya. Melalui firman Tuhan ini, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus memberikan satu buat kita untuk keberanian dalam kehidupan kita, untuk kita tetap terus mau datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Supaya umat-umat percaya, kita boleh mendapatkan Pertolongan. rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita selalu bersemangat, bergairah, bersukacita, tetap yakin percaya
bahwa kita dulu orang berdosa, tidak lagi berdosa, kita sudah diampuni oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari yang Tuhan Yesus mau, kita mari bangkit dan mengambil satu keputusan untuk kita berani untuk terus datang mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa, kita menerima rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, tetap semangat dalam Tuhan, tetap semangat terus kita untuk datang mencari hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita pada gereja LCSC. Tuhan Yesus memberkati pada pagi kita semuanya pagi hari ini. Dan kita semua gereja LCSC ini juga mau mengucapkan Shalom, selamat pagi Ibu Velandia Margono. Salam Ibu Velandia Margono. Kita mengucap syukur, terima kasih Ibu sudah hadir di ibadah pagi hari ini di gereja LCSC ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama suami, sama anak mantu cucu ya. Tetap semangat di dalam mencari hadirat Tuhan ya Ibu. Kita terus jemaat gereja LCSC mendoakan Ibu tetap diberikan semangat terus yang menyala-nyala ya, untuk tetap terus mencari hadirat Tuhan ibadah pagi gereja LCSC ini. Kita terus mendoakan Ibu diberikan umur panjang, kesehatan ya, kesegaran, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang lainnya pasti akan mengikuti Ibu, asalkan Ibu tetap mau mencari dulu hadirat Tuhan di dalam mengikuti ibadah-ibadah melalui gereja LCSC ini. Tuhan Yesus berkati Ibu Velandia Margono, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, haleluya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Fang Panglai yang tadi juga sudah berdoa untuk kita semua jemaat gereja LCSC. Kita juga mengucap syukur, terima kasih. Ya, Bu Fang Panglai sudah mendoakan kita semuanya. Dan kita pun juga mendoakan Bu Fang Panglai juga diberikan kesehatan, umur panjang. Semangat terus ya Bu Fang Panglai dalam mengiring melayani Tuhan. Bu Fang Panglai dipakai menjadi saksi terapur Bu Fang Panglai berada. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati buat doa peneguhan firman Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Opa Bruri dan Oma Rosalin yang ada di Jerman pada waktu malam, waktu Jerman mestinya harus beristirahat tidur, tetapi Opa dan Oma tetap terus setia dulu mau mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya pada pagi waktu Indonesia dan waktu malam Jerman. Tetap semangat ya Opa Oma. Kita terus berdoa. Kesehatan yang selalu ekstra yang buat Opa Oma, yang dimana Opa tadi sudah mendoakan sebelum firman Tuhan disampaikan, dan Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pada pagi hari. Tetap semangat ya Oma. Salam buat keluarga. Diberkatilah anak mantu cucu semua diberkati. Sampai ketemu di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita ketemu lagi di PTC. Ya. Oke, haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, Bapak Ibu. Dan saya juga sebelumnya juga mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sagunan, gembala kita yang luar biasa yang juga dipakai Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mendukung dalam doa. Pastor John juga diberikan kesehatan, umur panjang, juga hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus ya, Pastor. Pastor diberikan dari Tuhan Yesus, dan Pastor berikan pada kita semua jemaat gereja LCSC. Kita semua, Tuhan Yesus mau kita semuanya juga bertumbuh dalam iman rohani. Tetap jaga kesehatan Pastor John, istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor John buat firman yang berkat pada pagi buat kita semuanya. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita sama-sama dengan antusias dan dengan semangat kita akan menaikkan doa perpetik. Doa perpetik ini kita berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia tercinta, dan juga bagi gereja LCSC, dan kita risipkan, kita amini terjadi atas kehidupan kita. Doa perpetik pada pagi hari ini akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang juga ada yang di Pacet Mojokerto, yaitu Ibu Helena. Waktu dan kesempatan saya persilakan dengan semangat antusias. Terima kasih Pak Lukas. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Helena. Terima kasih. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia juga sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini, dan mengalami juga gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin membaik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan, ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC juga sedang dibawa oleh Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Helena dari Kota Pacet, Mojokerto. Tuhan berkati Ibu Helena. Sama-sama Pak John. Tuhan berkati. Oke, sama-sama. Haleluya. Terima kasih Ibu Helena. Sama-sama. Melayani Tuhan Yesus, yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini, yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa negara Indonesia dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bu Helena. Tetap semangat kita melayani Tuhan bersama-sama. Oke. Terima kasih Bu Helena. Amin. Oke, dan kita akan masuk ke ibadah tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan juga oleh saudara kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu putranya Ibu Helena yang dari Mojokerto Pacet, yaitu Mas Samuel Christian. Waktu kesempatan saya persilahkan Mas Samuel. Ya, terima kasih Bapak Lukas diberikan waktu kepada saya. Dan shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Selamat malam di waktu Jerman. Oma dan Opa. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, pengisi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lainnya. Baik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Maris Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB. Mengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Menyesuaikan ibadah CLCC outside Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagian dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin.
Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Mas Samuel Christian dari Kota Pacet, Mojokerto. Tuhan berkati Mas Samuel dan Ibu Helena ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pastor John. Sama-sama. Dan kembali ke Bapak Lukas. Terus kita luar biasa. Oke. Haleluya, haleluya. Terima kasih Mas Samuel Christian yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam melayani Tuhan kita bersama-sama, bersama mamanya, Ibu Helena. Berkati. Oke, terima kasih. Haleluya. Dan kita akan lanjutkan tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Pagi hari ini mari kita kembali bersama-sama kita menaikkan doa deklarasi. Kita yakin, percaya Bapak Ibu, setiap doa-doa deklarasi yang kita naikkan bersama-sama pagi hari ini, kita percaya di tahun 2025 ini semuanya terjadi, dan selalu terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita dengan sangat antusias percaya doa deklarasi dijawab oleh Tuhan dan pasti terjadi atas kehidupan kita semuanya. Ya. Doa deklarasi pagi hari ini akan dinaikkan kembali oleh Ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Mama Joyce Putirai. Shalom, semangat pagi Mama Joyce. Speakernya Mama Joyce, speakernya dibuka. Klik. Naikkan doa deklarasi ya Mama Joyce, percaya semuanya terjadi di kehidupan kita semuanya. Terima kasih Mama Joyce, semangat. Semangat. Yang kedua, doa deklarasi pagi hari ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fanglai juga dari Surabaya. Shalom, selamat pagi Ibu Fang Fanglai. Selamat pagi Pak Lukas, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, pagi Bu Fanglai. Hari ini. Dan yang ketiga di sini ada Ibu Atanasia Pujiastuti Esti yang ada di Kediri saat ini. Shalom, semangat pagi Bu Atanasia. Semangat. Oke. Kita naikkan deklarasi pagi ini. Percaya semuanya terjadi atas kehidupan kita. Yang keempat di sini mungkin Ibu, saya minta tolong Ibu Valandia Margono. Shalom, selamat pagi Ibu Valandia. Bisa menaikkan doa deklarasi yang ada di layar monitor. Nanti Ibu naikkan doa deklarasi bersama-sama. Bisa dibuka speakernya Ibu. Tombol mute-nya merah, Ibu pencet. Ya, ini Ibu Valandia ini adalah teman dari Ibu Lydia Eka ya. Jadi hari Sabtu kemarin setelah kita habis ibadah di Pondok Chandra, kita mengunjungi beliau dan puji Tuhan waktunya tepat sekali beliau ada di rumah dan ketemu beliau dan juga putra-putrinya dan juga cucu-cucunya ya. Jadi kita sudah doakan mereka. Oke. Ya Pak Lukas nanti mungkin next ya. Oke, saya kasih yang lainnya dulu ya. Makasih Bu Valandia yang sudah hadir pada pagi hari ini. Doa deklarasi yang keempat ya Mama Rosalin ya. Ya, oke. Ya, oleh saya sendiri, Mama. Ya. Di mana ada Ibu Atanasia, di situ ada saya. Meskipun jauh ada di Kediri sama di Sidoarjo, tapi tetap selalu di hati bersama melayani Tuhan. Oke. Asik. Ada anak-anaknya, di situ juga ada kedua orang tuanya, yaitu Opa Bruri dan Oma Rosalin yang ada di Jerman. Haleluya. Terima kasih Opa dan Oma juga. Kita naikkan doa deklarasi ini dengan semangat.
Oke, sudah pas ya, Opa? Ya. Oma? Ya, saya persilakan Pastor John. Oke, Tuhan berkati Pak Lukas. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya. Oke, kita dipandu oleh orang tua kita, Bu Rosalin dari Silakan Ibu Jerman. Joyce. Ya Mami, dankjewel. Ya, sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tahun 2025 aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, Saat ini kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Atanasya. Terima kasih Oma. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Silakan. Iya. Thank you well, Oma. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Naik sedikit lagi Pak John. Oke. Ya, oke. Bisa. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya doa deklarasi yang kami naikkan, kami ini percaya terjadilah atas kehidupan kita semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Makasih ya Bapak. Kita sudah menaikkan doa deklarasi pagi ini dengan yakin percaya semuanya terjadi atas kehidupan kita di tahun 2025 ini. Tetap semangat kita melayani Tuhan, tetap semangat kita mencari kerajaan Allah dalam kehidupan kita pada ibadah dari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita mengucap syukur ya Bapak Ibu, di mana ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan saya sebagai host sekali lagi pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali lagi pada hamba Tuhan kita Pastor John Sarbunan yang sudah begitu setia melayani kita pada ibadah pagi hari ini. Tetap semangat ya Pastor John. Amin. Praise God. Terus berdoa untuk Pastor John, tetap diberikan umur panjang yang ekstra, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan hikmat yang dari Tuhan Yesus berikan pada Pastor John. Ya Pastor John berikan kepada kita semua jemaat gereja CLCC, karena Tuhan Yesus mau kita semuanya bertumbuh dalam keimanan rohani kita, agar kita dapat menghasilkan buah-buah yang lebat. Tetap semangat Pastor John, tetap jaga kesehatan istirahat yang cukup. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Sinta sebagai pendamping hidup Pastor John. Selamat pagi, Shalom. Ya, praise God. Haleluya. Ibu Sinta sudah pelayanan ada di luar ini. Haleluya. Mantap. Tetap semangat Bu Sinta.
Salam buat anak-anaknya. Kita juga berdoa buat Ibu Sinta, sehat, umur panjang, berkati dalam pelayanannya dimanapun Bu Sinta melangkah, tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bersama anak-anaknya semuanya diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bu Sinta. Tetap setia melayani, menemani Pastor John dalam pelayanan kemanapun. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati Bu Sinta. Oke. Juga adik James, Ibu Johan juga diberkati ya. Keluarga besar Bu Sinta diberkati, Pastor John juga diberkati. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Helena, terima kasih Mas Samuel. Di sini mana ada Mama, di situ pasti ada anaknya yang begitu setia juga melayani dalam ibadah pagi ini. Tetap semangat ya Mama Helena bersama Mas Samuel. Kita melayani sama-sama. Oke, kita saling mendoakan Mas Samuel, Ibu Helena diberikan umur panjang kesehatan bersama omanya ya. Kita juga semua om tante juga diberikan umur panjang sehat dan bahkan diberkati selalu senantiasa di dalam kita mengiring melayani Tuhan. Pasti semuanya terjawab pada waktunya. Tetap semangat kita melayani Tuhan. Terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semuanya yang sudah hadir ibadah pada pagi hari ini. Dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kita terus saling mendoakan ya. Tetap kita diberikan semangat terus untuk tetap selalu setia untuk melayani Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah dan semua kebenaran yang dahulu di dalam kehidupan kita di dalam Matius 6 ayat 33 itu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semuanya yang mau mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran. Tetap semangat ya, Opa Oma, Ibu Valeria Margono juga terima kasih, Bu Joyce. Tuhan Yesus berkati. Bu Valeria terima kasih buat kehadirannya ya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semuanya sehat, umur panjang ya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan Bu Fang lain juga ya, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Dan penuhnya bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa bisa menuliskan di depan layar monitor. Pokok doa apa yang akan Bapak Ibu sampaikan, silakan sampaikan, dan nanti sebelum doa berkat akan didoakan oleh Pastor John Sarungan. Dan sepenuhnya pada pagi hari ini saya kembalikan kepada Ibu Atanasia Pujiastuti Esti sebagai Ibu Koordinator kita yang ada di Kediri. Juga saya mendoakan Ibu Atanasia yang ada di Kediri pun juga harus tetap menjadi berkat ya buat keluarga sekitarnya, khususnya buat adiknya yang sedang dirawat rumah sakit. Percaya mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Ibu Atanasia harus menjadi terang berkat di mana Ibu Atanasia juga berada saat ini di Kediri. Saya persilakan Ibu Atanasia untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Ya, terima kasih Pak Lukas atas kesempatan diberikan pada saya. Dan shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom. Ya, saya pertama mohon doanya Pak Pastor. Sebentar sekitar jam 8.09, dokter periksa adik ulang. Saya percaya kemarin saya doa Pastor. Saya secara Kristiani memang adik saya kan di seberang. Puji Tuhan dia menerima doa saya. Saya percaya bahwa kita doa kemarin itu yang akan terjadi mujizat. Harap nanti jam 8.09 itu dokter hilang itu aja ya. Saat ada mohon bantuannya Pastor untuk doa. Kalau misalkan jam 9 pemeriksanya tetap berarti harus operasi Pastor. Tapi saya punya rencana indah. Mungkin ya harus mengalami seperti itu. Jadi saya mohon doanya dari Pak Dokter supaya nanti hasil tesnya jam 9.30 itu mungkin ya hasilnya memuaskan sehingga tidak jadi operasi itu. Itu harapan dari kami. Mohon doanya Pastor juga ibu-ibu semua yang berada di ibadah CLCC hari ini. Ya, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pastor yang sudah membawa firman, memberkati kita semuanya pagi hari ini dengan firman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pastor kesehatan, umur panjang, juga Ibu Sinta, dan juga adik-adik semua Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan penuhi. Amin. Amin. Terima kasih buat Opa Oma yang ada di Jerman. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Semangat, sehat selalu. Oma fresh ya. Terus memberkati umur panjang, selamat istirahat. Salam buat Kak Sarah semua yang berada di Jerman dan sampai jumpa kita di Indonesia.
Tuhan Yesus memberkati. Semuanya dilancarkan. Amin. Ya, terima kasih buat pelayanan hari ini, Bapak Lukas sebagai host kita yang luar biasa, tetap semangat. Terima kasih atas dukungan motivasinya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Lukas juga ada Temi di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih Om Samuel, Ibu Helena sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama Bu Atanasya. Terima kasih. Dan Om Samuel ya, pasti sudah terjadi mujizat semuanya yang tetap mencari Tuhan. Yes, amin. Ya, saya ucapkan terima kasih dan salam kenal Ibu Felandia Margono. Terima kasih Ibu sudah hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu, kesehatan Ibu. Kita jumpa terus ya Bu, setiap pagi kita saling dukung dalam doa. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta Bapak dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Mama Joyce sudah hadir pagi hari ini, tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Ibu Fang Fang Lai, terima kasih atas doa-doanya Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Tuhan selalu berada dekat Ibu Fang Fang Lai. Tetap semangat ya. Tetap semangat melayani Tuhan. Ya, semangat. Ya, sampai jumpa ya. Kita berharap kita bisa berjumpa nanti di ibadah-ibadah tatap muka ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Sinta, Adik James, Ibu Melawati, Adik Cindy, Gereja CLCC. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Sinta, tetap semangat. Olahraga ya Bu Sinta. Ya. Kita ketemu Bu Sinta. Saya ini. Ya, siap. Ya, kalau sudah dari rumah sakit sudah aman, nanti saya ke Swan ke rumahnya Ibu Sinta. Ya. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Dan saya kembalikan pada Bapak Pastor John Sarmunan MA untuk menutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Atanasya. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Ya, gimana? Ya, minta waktunya semuanya, Ya, Pastor oke, John, baik. Pak Lukas, Bu Atanasya, dan yang lain-lainnya. Gini Pak John, kan sebentar lagi villa ini akan diramaikan lagi dengan tamu-tamu. Mohon, entah kenapa kok saya dan Samuel ini mungkin belum ada kesiapan hati. Jadi minta tolong didoakan biar kita siap lagi bekerja. Karena kan selama ini saya yang sendi ini kan saya nggak bisa naik turun tangga. Jadi untuk aktivitas saya menyapu itu saya absen, tapi saya mengerjakan yang lainnya. Ya, mohon didoakan kami siap gitu aja Pak John. Siap secara mental dan secara jasmani. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara Ibu Atanasya, namanya siapa yang tadi sakit di rumah sakit? Stefanus Bayu. Oh, Stefanus Bayu. Oke, sakit apa dia? Kemarin itu katanya batu empedu, makanya mau itu dengan diabetes juga liver. Tapi puji Tuhan mungkin yang dua sudah membaik, tinggal batu empedunya, Mas. Batu empedunya, baik. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah. Terima kasih Yesus. Tuhan adakan syukur. Mari angkat hati, angkat tangan, angkat suara, mengatakan berkat Yesusku, anugerah yang Engkau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan sesuatu yang ajaib. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Imani pada pagi ini ketika namamu disebutkan satu persatu, maka itu artinya engkau sedang terhubung dengan tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan, ya. Percaya siapa yang sakit, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau pagi ini. Imani Bapak Ibu sekalian, ya, ketika namamu disebutkan, itu engkau langsung terhubung dengan sorga, engkau terhubung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber pertolongan. Di dalam nama Yesus, Ibu Felandia Margono, jangan susah hatimu, Tuhan beri engkau pertolongan hari ini. Ada kuasa Tuhan yang akan memulihkan, membebaskan, memberikan jalan keluar. Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, bahkan Tuhan memberi engkau kesembuhan dan keajaiban terjadi dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, Pak Bruri, di malam hari saat mereka beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan sembuhkan penyakitmu, dan Tuhan juga sembuhkan penyakit Bu Sandra dalam nama Yesus. Sembuhkan juga penyakit daripada Pak Jeffrey Fernandez. Kuasa Tuhan sudah bekerja atasnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan berkati keluarga besar Tikualu yang ada di Jerman, bahkan di Indonesia. Tuhan berkati juga keluarga Ibu Helena, Mas Samuel. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai surgawi, kesembuhan, mujizat ajaib terjadi. Terima dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan. Oh Tuhan, saat ini adiknya Bu Fenty, kuasa Tuhan sudah bekerja atasmu di dalam nama Yesus. Tuhan berikan penghiburan, damai sejahtera, kesiapan untuk terus mengiring melayani Tuhan. Dan berkati juga akan villa yang mereka tempati, kami doakan Tuhan tambahkan terus pelanggan yang banyak dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, kuasa Tuhan turun atasmu, di dalam nama Yesus, engkau terima mujizat keajaiban Tuhan hari ini terjadi atasmu, di dalam nama Yesus. Bersama putrimu, adik Kesia Temi, Ibu Joyce Putirai, Tuhan berikan engkau kekuatan, kuasa, mujizat, kesembuhan, tidak ada lagi penyakit apapun. Engkau sehat hari ini bersama suami, anak, mantu, cucu, dalam perjalanan ke Jakarta, Tuhan sertai bersama dengan putranya, Saudara Yohan dan istrinya, kami doakan Tuhan pertibakan dengan selamat dalam nama Yesus. Ibu Atanasia, kuasa Tuhan turun atasmu, menyembuhkan engkau, menyembuhkan adikmu Stefanus Bayu, di dalam nama Yesus tidak ada hal yang membahayakan, semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Terima kuasa Tuhan turun atasmu bersama anak-anakmu. Di dalam nama Yesus kami doakan juga Ibu Fang Fang Lai, kuasa Tuhan turun atasmu, mujizat Tuhan sembuhkan engkau saat ini juga. Di dalam nama Yesus Tuhan menyediakan semua kebutuhan. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, anak-anak Yohan Cindy James, Tuhan memberkati semuanya, bahkan gereja CLCC. Berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam, percaya pun yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Ibadah nanti malam, Bu Yeti dan tim akan melayani, Tuhan memberkati. Oh Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dan turunkanlah berkat ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Bapa, berkati anak-anakmu yang hadir pagi ini, percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Kami doakan Yosin dan juga adiknya, Tuhan juga kami doakan Tuhan tolong Yosin, lepaskan dia, bebaskan dari segala ikatan belenggu dalam nama Yesus. Sehingga dia menjadi ciptaan yang baru, kami percaya hatinya diubahkan Tuhan. Berikan dia masa depan penuh harapan, pulihkan keadaannya, juga adiknya, Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sudah terjadi. Mari Bapak Ibu kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi ya. Selamat malam Pak Bu Rosalin. Selamat beristirahat. Lekker slapen. Memberkati Bu Felandia Margono ya. Oke, terima Bu Fang Fang Lai, Ibu Felandia, Ibu Jilian ya, memberkati usahanya. Ya, memberkati. Fang Fang Lai, Bu Helena, Samuel, semuanya. Bu Joyce, Bu Sinta. Sampai jumpa lagi teman-teman ya. Oke, Bu Helena, salam buat Bu Fenty, Pak Darwin ya, Pak Ronald ya. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. God bless all. God bless. Bye bye. Sayonara. Amin. Selamat beraktivitas. Ya. Terus berkati. Sayonara. Sayonara. Sayonara.